Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, khususnya bagi kita yang sudah berusia lanjut, tolong berhati-hati. Bisa jadi selama ini kita rajin salat, tidak pernah meninggalkan yang wajib, bahkan bangun malam untuk tahajud. Namun tanpa sadar, wudu kita salah, dan jika wudu tidak sah, maka solat kita pun bisa sia-sia. Na'udzubillah. Amal yang kita kumpulkan bertahun-tahun ternyata tidak diterima. Lantas, apa saja kesalahan saat wudu yang sering dianggap sepele? Ternyata ada setidaknya 10 hal yang harus kita hindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu adalah amalan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam, kerana wudu merupakan syarat sah sebelum seorang muslim menunaikan solat. Sementara solat sendiri adalah ibadah yang sangat wajib dilakukan oleh setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini berarti ketika wudu tidak sah, secara otomatis solat pun menjadi tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'balu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min hulul. Tidak diterima solat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari harta yang tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Karena itu penting bagi kita, terlebih bagi yang sudah berusia lanjut, yang sedang bersungguh-sungguh mengejar pahala, untuk memastikan bahawa wudu kita benar. Jangan sampai ibadah yang kita jaga bertahun-tahun justru terancam sia-sia karena kesalahan dalam berwudu yang tidak kita sadari. Dan berikut ini 10 kesalahan yang sering terjadi dalam wudu kita. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. InsyaAllah doa-doa tersebut
akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kesalahan yang pertama, tidak membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Maka membaca bismillah di awal wudu adalah hal yang sangat penting agar wudu kita menjadi sempurna. Kesalahan yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sempurnakanlah wudu kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan pernah ada seseorang yang sholat, namun di kakinya ada bagian kecil yang tidak terkena air. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ini menunjukkan jangan sampai ada bagian anggota wudu yang terlewat meskipun hanya kecil. Lalu kesalahan yang ketiga, membasuh lebih dari 3 kali. Sebagian orang karena ragu akhirnya mencuci berulang-ulang lebih dari 3 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi 3 kali dalam membasuh anggota wudu. Ini adalah bentuk was-was dari setan. Oleh karena itu, seorang muslim diperintahkan untuk meninggalkan keraguan dan tidak berlebihan dalam berwudu. Kesalahan yang keempat, boros dalam penggunaan air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 dan Surah Al-A'raf ayat 31. Rasulullah juga bersabda, janganlah kalian boros dalam menggunakan air. Ketika ditanya, apakah dalam air juga ada pemborosan ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, hemat dalam menggunakan air juga bagian dari adab dalam berwudu. Kemudian kesalahan kelima, menyebut nama Allah di dalam WC. Sahabat, menyebut nama Allah atau membawa sesuatu yang berisi zikir ke dalam WC termasuk hal yang makruh. Dalam hadis disebutkan,
ada seseorang memberi salam kepada Nabi saat beliau sedang buang air kecil, namun Nabi tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Karena menjawab salam adalah zikir, maka ini menunjukkan adab untuk tidak menyebut nama Allah di tempat tersebut. Kesalahan yang keenam, beristinja setelah buang angin. Sebagian orang mengira bahwa setelah kentut harus beristinja, padahal tidak ada istinja untuk buang angin. Istinja hanya dilakukan setelah buang air kecil atau besar. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah perintah istinja karena kentut. Yang ada hanyalah berwudu. Kesalahan yang ketujuh, tertidur lalu tidak mengulang wudunya. Sahabat beriman, ada orang yang tertidur di masjid, kemudian dibangunkan saat iqamah, lalu langsung solat tanpa berwudu lagi. Jika tidurnya lelap, maka wudunya menjadi batal dan wajib mengulang wudunya. Namun, jika hanya mengantuk ringan dan masih sadar keadaan sekitarnya, maka tidak wajib mengulang wudunya. Kesalahan yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsar. Istinsya adalah menghirup air ke dalam hidung, dan istinsar adalah mengeluarkannya kembali. Sebagian orang hanya menyentuh hidung dengan air tanpa melakukan ini dengan benar. Padahal dalam hadis disebutkan, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan pentingnya bagian ini dalam berwudu. Kemudian kesalahan yang kesembilan, mengusap leher. Sebagian orang menganggap mengusap leher adalah bagian dari wudu, padahal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kesalahan yang ke-10, berdoa saat membasuh anggota wudu. Ada doa-doa tertentu yang dibaca saat membasuh setiap anggota wudu. Namun Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa doa-doa tersebut tidak memiliki dasar dari Rasulullah SAW. Yang disyariatkan hanyalah membaca basmalah di awal dan membaca syahadat di akhir wudu serta doa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat dan termasuk orang-orang yang bersuci. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah membantu kita untuk memperbaiki wudu kita, menyempurnakan ibadah kita, dan menerima semua amal yang kita lakukan semata-mata karena mengharap ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.